Kiai Hasyim Asy'ari adalah pahlawan nasional yang mendeklarasikan perang mempertahankan kemerdekaan sebagai perang jihad. Kiai Hasyim adalah sosok yang tumbuh dewasa dan menghabiskan masa hidupnya di pesantren. Pendidikan pesantren yang begitu khas telah membesarkannya menjadi sosok yang alim dalam hal keagamaan. Kiai Hasyim Asy'ari lahir pada Selasa Kliwon 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871 Masehi di Pesantren Gedang, Tambakrejo, Kabupaten Jombang. Kiai Hasyim merupakan sosok perpaduan yang lahir dari terah yang sangat terhormat, seorang alim dan memersunting putri dari kiai karismatik. Ia patut disebut sebagai kiai dalam arti yang sebenarnya karena mempunyai semua persyaratan akademis dan kultural yang melekat pada seorang kiai. Sementara dalam konteks masyarakat muslim secara lebih luas, ia juga dapat disebut sebagai ulama yang mempunyai kedalaman ilmu dan keteladanan yang luhur. Saat masih dalam kandungan, Nyai Halimah, ibu Kiai Hasyim, melihat tanda-tanda yang luar biasa. Pada suatu malam, ia bermimpi bulan jatuh dari langit dan hinggap di kandungannya. Tentu mimpi tersebut merupakan sebuah pertanda yang sangat baik, bahwa anak yang akan lahir merupakan sosok istimewa di kemudian hari, yang mempunyai kecerdasan, talenta, dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda lainnya, Kiai Hasyim berada dalam kandungan ibunya lebih kurang 14 bulan, yang juga ditafsir oleh banyak orang sebagai sebuah keistimewaan. Kiai Hasyim diramalkan akan menjadi tokoh besar, dan ramalan itu terbukti benar di kemudian hari. Dia merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara, putra dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Dari jalur ayah, nasab Kiai Hasyim bersambung kepada Maulana Ishaq hingga Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Sedangkan dari jalur ibu, nasabnya bersambung kepada pemimpin kerajaan Majapahit, Raja Brawijaya VI atau Lembu Peteng, yang mempunyai putra bernama Krebet atau Jaka Tingkir. Dalam sejarah tercatat Jaka Tingkir adalah Raja Pajang pertama tahun 1568 Masehi dan gelar Sultan Pajang atau Pangeran Adiwijaya. Pengasuh pesantren Tebu Ireng Jombang, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, mengungkapkan bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari mulai berkelana untuk belajar ke sejumlah pesantren di usia 15 tahun. Dia pernah menjadi santri pesantren Wonorejo Jombang, pesantren Wonokoyo Probolinggo, kemudian pesantren Langitan Tuban, dan pesantren Trenggalih Surabaya. Merujuk pada buku Profil Pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Hasyim Asy'ari melanjutkan mencari ilmu ke pesantren Kademangan, Bangkalan, Madura di bawah asuhan Kiai Khalil bin Abdul Latif. Kemudian pada tahun 1307 Hijriah atau tahun 1891 Masehi, Kiai Haji Hasyim kembali ke tanah Jawa dan belajar di pesantren Siwalan, Panji, Sidoarjo di bawah bimbingan Kiai Yakub. Pada usia 21 tahun, Hasyim Asy'ari menikah dengan Nafisah, salah seorang putri Kiai Yakub. Pernikahan itu dilangsungkan pada tahun 1892 Masehi atau 1308 Hijriah. Tidak lama kemudian, Kiai Hasyim bersama istri dan mertuanya berangkat ke Mekah guna menunaikan ibadah haji. Kesempatan di tanah suci juga digunakan untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Hampir seluruh disiplin ilmu agama dipelajarinya, terutama ilmu hadis. Namun saat berada di Mekah, istri Kiai Haji Hasyim Asy'ari meninggal dunia. Demikian pula dengan anaknya yang dilahirkan di Mekah. Sempat kembali ke tanah air, Kiai Haji Hasyim Asy'ari kembali ke Mekah. Pada periode kedua kembali ke Mekah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari rajin menemui ulama-ulama besar untuk belajar dan mengambil berkah dari mereka. Karena keilmuannya yang dinilai sudah mumpuni, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dipercaya untuk mengajar di Masjidil Haram bersama 7 ulama Indonesia lainnya, antara lain Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Ahmad Qotib Al-Minangkabawi.
Di Mekah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki banyak murid dari berbagai negara. Beberapa muridnya antara lain Syekh Sa'dullah Al-Maimani, Mufti di Bombay, India, Syekh Umar Hamdan, ahli hadis di Mekah, serta Asyihab Ahmad bin Abdullah dari Syria. Kemudian murid dari tanah air antara lain Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Tambak Beras Jombang, Kiai Haji R. Asnawi Kudus, Kiai Haji Dahlan Kudus, serta Kiai Haji Bisri Syamsuri Denayar Jombang, dan Kiai Haji Soleh Tayyib. Pada tahun ke-7 di Mekah, tepatnya tahun 1899 atau 1315 Hijriah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menikah dengan Khadijah, putri Kiai Romli dari desa Karangkates, Kediri. Setelah pernikahan itu, Kiai Hasyim bersama istrinya kembali ke Indonesia. Pada tahun 1899, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng. Awalnya santri berjumlah 8 orang, lalu 3 bulan kemudian meningkat menjadi 28 orang. 2 tahun kemudian, setelah mendirikan pesantren, Khadijah, istri dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, meninggal dunia tanpa meninggalkan putra. Kiai Haji Hasyim Asy'ari kemudian menikah dengan Nafikoh, putri Kiai Ilyas, pengasuh pesantren Sewulan Madiun, yang dikaruniai 10 anak. Pada akhir 1920-an, Nyai Nafikoh wafat. Kiai Hasyim kemudian menikah dengan Nyai Masruroh dan dikaruniai 4 orang anak. Setelah mendapat masukan dari beberapa kiai pengasuh pesantren serta petunjuk gurunya, Kiai Haji Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama. Organisasi kebangkitan ulama itu secara resmi didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau bertepatan dengan 31 Januari 1926 Masehi, dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dipercaya sebagai Rais Akbar. Menurut Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, pengasuh pesantren Tebu Ireng, berdirinya NU bukan sekedar keinginan untuk membangun barisan. NU berdiri untuk merespons situasi dunia Islam kala itu yang sedang dilanda pertentangan paham antara paham pembaruan dengan paham bermadhab. Dalam situasi pertentangan paham yang kian meruncing, kata Hakim Mahfud, NU hadir dengan pemikiran yang lebih moderat. Cicit Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menjelaskan, pandangan NU yang lebih moderat pada akhirnya membuat interaksi dan komunikasi dunia Islam menjadi lebih mudah. Di masa penjajahan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki pengaruh besar yang membuat Belanda dan Jepang segan. Saat Belanda menjajah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah diberi anugerah bintang jasa. Namun pemberian dari Belanda ditolak olehnya. Pada masa Belanda pula, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah mengeluarkan fatwa jihad melawan penjajah, serta fatwa haram pergi haji dengan naik kapal milik Belanda. Sementara pada masa pendudukan Jepang, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah ditahan karena menolak melakukan penghormatan ke arah Tokyo setiap pagi. Di masa awal Indonesia merdeka, Belanda dengan memboceng Nica bermaksud kembali menduduki Indonesia. Untuk menyelamatkan kemerdekaan Indonesia, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama para ulama mengeluarkan resolusi jihad untuk melawan pasukan Belanda dan sekutu. Resolusi jihad yang ditandatangani di Surabaya tersebut mampu membangkitkan spirit perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu selanjutnya, fatwa jihad itu memunculkan gerakan perlawanan di mana-mana terhadap tentara Belanda dan sekutu. Salah satu yang terbesar dan heroik yaitu pertempuran di Surabaya oleh arek-arek Surabaya. Dalam suasana mempertahankan kemerdekaan dan membela tanah air tersebut, Kiai Haji Hasyim Asy'ari meninggal dunia karena mengalami pendarahan otak. Yang meninggal pada tanggal 25 Juli 1947 atau 7 Ramadan 1366 Hijriah pada pukul 3 dini hari. Semua orang berduka atas berita tersebut. Namun, karya dan jasanya telah memberikan sumbangsi yang sangat berarti untuk cita-cita keislaman dan kebinekaan dalam keindonesiaan. Jenazahnya dikebumikan di pesantren Tebu Ireng, Jombang.
Satu dari sekian banyak kontribusi besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari terhadap bangsa Indonesia, yakni menyatukan dua kubu yang berseteru untuk menentukan dasar negara Indonesia yang baru lahir. Atas petunjuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari, para ulama yang terbelah menjadi dua kubu dalam menentukan dasar negara Indonesia akhirnya menyepakati penghapusan 7 kata pada Piagam Jakarta. Penghapusan 7 kata pada Piagam Jakarta tersebut selain menghentikan polemik dasar negara, juga menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia atas jasanya semasa hidup terhadap negara. Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 17 November 1964. Sekian biografi ringkas mengenai Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa memilih hikmah dan merenungi serta meneladani keterangan beliau. Amin, amin,